Mari bergandengan tangan, bersama kita mulai gerakan bersama peduli kesehatan ibu. Setiap langkah kecil jadi bagian besar. Kesehatan ibu itu yang kita harapkan. Saling dukung, satu tekad, kami bersama takkan berhenti. Gerakan peduli kesehatan ibu, bersama kita menjaga kesehatan. Langkah cepat, hati ceria, gemah hati. Tiap ibu berharga dalam setiap langkah. Kita bisa lebih bersama, kita kuat. Pikul beban bersama, tak pernah sendiri. Kesehatan ibu jadi prioritas utama. Saat yang terlalu sulit bila kita bersama. Tiada tak mungkin saat kita bergerak-gerak. Langkah cepat tak kendala, gemah hati jadi kekuatan kita. Kita satu suara gemah hati. Gerakan bersama, peduli kesehatan ibu. Mari bergandengan tangan, bersama kita mulai gerakan bersama peduli kesehatan ibu. Setiap langkah kecil jadi bagian besar. Kesehatan ibu itu yang kita harapkan. Saling dukung, satu tekad, kami bersama takkan berhenti. Gerakan peduli kesehatan ibu, bersama kita menjaga kesehatan. Sudah pada datang ya, ini enggak enak. Kasih Bu. Kesini dulu Bu. Oh iya. Ingin lihat-lihat. Berarti dari udah mulai oh, belum? Oh, baru mulai datang. Direncanakan berapa ini Bu? Udah ada yang peminat? Minimal itu biasanya 30. Tapi kemarin udah di ya, udah di woro-woro. tapi belum dilengkapi. Sudah mulai dilengkapi itu sudah ada dari desa, SK Fitri sama SK Kesehatan Ibu dan Anak tuh. Terus cuma yang foto-foto masih di Blura-nya belum rawuh, masih di kantor katanya. Oh iya, Ya. Blura lagi. Berarti kemarin Ada keluarganya yang meninggal. oh iya. Berarti ini ya untuk ya ini kan ya rutin untuk apa donor darah ya. Ini bayi terakhir kapan Bu? Donor darah. Donor darah kita kan kalau itu setiap desa satu. Setiap satu. Jadi setahun itu satu kali. Setahun satu kali. Ini berarti tahun ini baru ini ya? Udah jalan di kelompok, udah ini pendonornya baru di kelompok. Oh rutin ya? Sudah dapat ini sertifikat? Biasanya rutin. Oh iya, syukurlah. Ya Pak, ini kan saya pengen menggerakkan ada desa untuk peduli kesehatan ibu. Iya. Jadi dulu pesantunan pernah jadi percontohan yang dari SK Unggul ya. Nah makanya mungkin sudah berjalan kan, hanya ini perlu diaktifkan lagi. Barangkali kalau syukur-syukur masih berjalan bagus, artinya saya masih aktif. Masih aktif. Oh ya berarti bagus. Berarti kan berhenti. Ya. Kebetulan Ibu lagi Ya tadi katanya dia derek jalan Sempawang. Ya jadi kami kemarin juga kesepakatan dengan tim sudah pesantunan saja biar ini artinya sudah ada percontohan yang berjalan. Jadi mungkin dalam waktu yang relatif singkat ini nanti bisalah rencana tanggal 24 itu kami mau launching Pak di sini. Jadi ini sekaligus implementasi proper saya. Apa namanya proyek perubahan gerakan bersama peduli kesehatan ibu lah, salah satunya ini pembentukan desa peduli kesehatan ibu yang dulu pesantunan ini
sudah pernah dirintis. Nah ini syukur-syukur ini sudah bisa berjalan kan, nanti bisa untuk percontohan yang lain. Alternatif kemarin kan juga di Kaligiri, tapi Kaligiri kayaknya kita untuk kesananya agak jauh ya, makanya mungkin koordinasinya agak susah, makanya jauh kesantunan saja karena waktunya hanya 2 bulan sih saya yang mempersiapkan. Berarti ini nanti setelah kemarin, minggu kemarin dari Dinas Kesehatan sudah ada yang kesini dengan Bu Eva. Harapan saya nanti instrumen itu bisa dilengkapi, bisa ditunjukkan lah apa yang selama ini sudah berjalan, termasuk hari ini ada donor darah yang ini tujuannya untuk menghimpun donor hidup untuk bahkan seluruh Kabupaten Brebes itu sudah disosialisasi, tapi kan dia nggak tahu jalan apa enggak. Nah ini makanya nah yaitu Iya, paparan. Kita kemarin sudah mau waktu di koordinasi kemarin ya, juga tergantung oleh kerja oleh kepala desa. Kalau kepala desanya oke, dia mau komitmen bisa bicara, udah lagi itu lah. Kalau oke aja tapi nggak ikut terlibat sama aja. Terus Kesantunan itu udah oke, KDT habis itu terjun juga. ya, terus kita kembalikan kepada kadesnya, terus kedua kepada ibu. Iya, langsung terlibat. Jauh dokter ini yang kami lihat ini kita harus betul-betul ya semangat semua sih ya. Iya betul, komitmen. Jadi adanya hal tadi yang maafkan ibu dan juga anaknya kembali lagi kepada kesehatan yang lain. Iya. Ya, jadi bukan hanya itu aja Bu Dokter. Yang jelas kesehatan itu penting bagi kami. Ya, adanya orang sakit kan adanya orang misalnya kematian ibu misalnya Bu. Ya. Itu berawal dari sebelum dia hamil. Iya. Jadi sejak di apa dulunya lah. Kebetulan istri kerja di LKP, jadinya belok gitu loh. Ya, emang apa dia juga frekuensi? Makanya dia juga tergantung oleh seorang cucu mungkin juga. Makanya adanya giatnya istri itu adanya giatnya. Betul Ya. Makanya kalau dia mau menampingi kami, ya ayo kan seperti itu. Memiliki kita pada vitaminnya seperti apa. Makanya kami kadang-kadang kita malu berbicara dengan teman-teman kepala desa. Kadang-kadang loh sok apa seperti kita malu. Waktu di Kecamatan Wanasari kami membeberkan semua kepada berapa kepala desa. Kami akhirnya nggak mau dengan siapa Kecamatan ngomong. Ya siapa lagi bukan kamu kan ya. Kita kan malu. Kadang-kadang kita mempelajari dia terus seperti itu. Lagi itu pada keinginan kita yang namanya seorang sosok pemimpin, seorang orang tua kita bisa menampilkan segala-galanya. Ya, jadi bukan hanya program kesehatan saja. Ya berarti ini udah berapa tahun Pak? Kami baru 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dan ini aturan kurang 1 tahun lagi. Aturan kurang 1 tahun lagi. Tapi terus ada perpanjangan kurang 3 tahun periode pertama ya. Ini sudah ini. Kami sih komitmen untuk adanya kegiatan seperti ini ya Pak. Tetap kita harus menjalankan. Aja pun ada apa namanya? Ayo program Iya, memang harus inilah terlibat. Apa namanya? Selektif ya. Ada keinginan kami untuk bekerja supaya menangani masyarakat biar istilahnya satu nanti ya, pendidikan SDM juga naik dan juga ya terutama kesehatan dan masyarakat harus tahu yang namanya desa dan namanya harus bekerja. Iya, ya ini kan anunya warga ya, artinya kebutuhannya warga, masalahnya warga. Nah ini kan warga juga yang paling tahu. Dan kami terus terang baik, kami itu orang yang sangat terdidik. Kalau ada rapat bersama kita. Ya, kemarin saya marah-marah. Ibu setiap langkah kecil jadi bagian besar kesehatan ibu itu
yang kita harapkan, saling dukung, satu tekad. Kami bersama takkan berhenti. Gerakan kesehatan ibu bersama kita, menjaga kesehatan, langkah cepat, hati ceria, kemah hati. Tiap ibu berharga dalam setiap langkah. Kita bisa lebih bersama, kita kuat. Pikul beban bersama, tak pernah sendiri. Kesehatan ibu jadi prioritas utama. Sadar itu sulit bila kita bersama. Yang kami hormati Ibu PKK Desa Pesantunan, Ibu Lurah. Yang kami hormati PRC Kepala UOPF Puskesmas Wanasari, Bu Dr. Eva Listiana Indrawati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan quick-win dan rapat. Semoga kita akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Mkes, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kades Pesantunan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pesantunan. Matur nuwun, ini luar biasa ini Desa Pesantunan. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Wanasari, Bu Dr. Eva beserta seluruh jajarannya. Kemudian saya hormati tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini ada Pak Kabid, Pak Muhtar beserta jajarannya juga, ada dari Kesgagisi dan Promkesling, serta yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan ibu-ibu sekalian, kader-kader kesehatan dari Desa Pesantunan yang luar biasa. Menarik sekali nih, seger ya, hijau-hijau. Matur nuwun ibu-ibu sekalian dan bapak ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di hari ini kita bisa silaturahmi di Desa Pesantunan dalam kegiatan rutin ya, program pencegahan pencegahan komplikasi di tingkat Desa Pesantunan. Dan hari ini juga alhamdulillah ada kegiatan donor darah. Semoga kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan ini membawa manfaat yang luar biasa, khususnya untuk masyarakat Desa Pesantunan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Kades beserta seluruh jajarannya, termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan kader-kader kesehatan di Desa Pesantunan. Hari ini luar biasa, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menyelenggarakan kegiatan. Kita kemarin koordinasinya cukup dengan Bu Dr. Eva. Alhamdulillah ini karena memang sudah rutin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kades, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Brebes ini masih mempunyai permasalahan kesehatan yang sangat mendasar, yaitu masih tingginya kematian ibu ya. Kabupaten Brebes ini menjadi salah satu kabupaten, bahkan menjadi kabupaten yang paling banyak menyumbang kasus kematian ibu di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sampai hari ini saja sudah ada 37 kasus kematian ibu yang dilaporkan. Ini paling banyak di Jawa Tengah.
Tahun kemarin kita ada 54 kasus, tahun 2022 50 meningkat ya, berarti tahun 2023 nya sudah 54 dan di 2024 ini sudah ada 37, padahal ini masih bulan Juli, sehingga ini menjadi kekhawatiran, perhatian kita semua, bahkan mungkin saya bisa mengatakan darurat, karena cukup banyak kasus kematian yang dilakukan. Tidak ada kasus kematian ibu. Ini tentunya berkat kiprah ya, dukungan dari Pak Kades selaku yang punya wilayah di Desa Pesantunan beserta seluruh aparat tim penggerak PKK dan seluruh masyarakat termasuk ibu kader yang memang sudah punya komitmen yang bagus untuk bisa mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, salah satunya dengan menekan tidak adanya kematian ibu di Desa Pesantunan. Jadi ini kami sangat tertarik ya, Desa Pesantunan yang sudah dirintis, dulu sudah ada desa siaga kesehatan ibu dari bayi lahir, dulu pernah ada 7 kematian, kemudian sudah menurun jadi 3 dan sekarang 0. Nah ini 0 ini yang harus selalu dipertahankan. Tentunya tidak mungkin Bu Bidan desa yang bekerja sendiri, tidak mungkin, tidak dibantu kader, apalagi Pak Lurahnya tidak ikut-ikutan. Nah, ini bukti bahwa Desa Pesantunan ini semuanya terlibat, FKD-nya juga berjalan. Nah, dukungan yang sudah luar biasa dari Desa Pesantunan ini, termasuk ibu-ibu kader yang selama ini sudah sangat membantu kami mensukseskan program kesehatan, termasuk kemarin dan hari ini ya, kita tetap melaksanakan intervensi serentak stunting. Ini harus kita lakukan rutin setiap bulan, karena penimbangan pemantauan tumbuh kembang balita ini juga harus dilakukan rutin setiap bulan. Nah, peran ibu-ibu kader ini tentunya juga sangat membantu, di samping menggerakkan sasaran ya, menggerakkan sasaran tentunya juga terlibat yang lain ya, dari pamong mungkin dari alatnya untuk melibatkan masyarakat dalam partisipasi di posyandu. Nah, termasuk di kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini sejak ibu hamil ya, begitu dideteksi oh ini hamil, tentunya harus segera melaporkan ke bidan desa dan nanti harus pemeriksaan kehamilannya di puskesmas ya, harus ANC terpadu di puskesmas, kemudian dipantau sampai persalinan HPL-nya tiba, sampai nanti selesai masa nifas. Apalagi kalau sudah terdeteksi riski, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa memantau dan mendampingi. Maka di sini tentunya juga apa ya Pak, Kristi yang ada di wilayahnya, idealnya seperti itu. Jadi kalau kepala desanya aja mau peduli ya, tahu Kristinya mana, tanya ke bidan desanya juga aktif memberikan informasi, tentunya menjadi perhatian semua agar tanggung jawab memantau mendampingi ibu hamil Kristi ini menjadi ringan, karena sampai selesai masa nifas ini juga harus tetap kita dampingi ya. Biasanya khawatirnya kalau sudah bersalin selesai terus dianggapnya sudah selesai masalah. Nah ini selesai masa nifas sampai selesai masa nifas ini harus kita dampingi, karena apa ibu-ibu sekalian, ternyata kematian ibu itu terbanyak terjadi di masa nifas. Jadi 60% itu ada di masa nifas, sehingga pemantauan kita pun harus sampai 42 hari setelah bersalin. Tentunya ini keterlibatan ibu-ibu kader ya, nanti juga dengan masyarakat aktif memberikan informasi, berkoordinasi dengan bidan desa yang ada di Desa Pesantunan ini ya. Meskipun kalau dari jumlah penduduknya ini standarnya ya masih kurang jumlah bidan desanya, tapi kan ini saat ini kami tidak bisa mengangkat ya bidan desa baru ya, karena
ya aturannya seperti itu. Makanya dengan keterlibatan masyarakat melalui termasuk kader ini ya, yang sangat membantu kami semua ya untuk bisa memantau, mendampingi ibu hamil, ibu bersalin sampai selesai masa nifas. Tanpa kepedulian dari masyarakat, semua elemen masyarakat, tentunya ini juga mustahil bisa terlaksana. Desa Pesantunan bisa nol, ini tentunya nanti menjadi contoh yang baik untuk yang lain juga. Nah, ini dalam upaya kita menurunkan kematian ibu, nanti kami berencana tanggal 24 Juli nanti di Desa Pesantunan ini akan di-launching gerakan bersama peduli kesehatan ibu. Jadi di tingkat kabupaten nanti dipusatkan di sini. Harapannya Desa Pesantunan yang sudah merintis menjadi desa siaga kesehatan ibu bayi baru lahir ini nanti bisa menjadi percontohan. Hari ini salah satu wujud nyata sudah mengadakan donor darah. Ini tentunya juga mempersiapkan donor-donor hidup yang nanti manakala dibutuhkan pada saat persalinan atau mungkin di masa nifas ini sudah siap. Karena penyebab kematian langsung dari perdarahan ini juga nomor 3 paling banyak ya. Jadi ibu hamil kita juga masih banyak yang anemi, sehingga upaya mencegah atau mengantisipasi manakala ada kegawat dauratan perdarahan ini, tentunya donor-donor darah hidup juga harus kita siapkan, sehingga upaya yang sudah dilakukan di Desa Pesantunan ini tentunya juga harus bisa ditularkan di desa-desa yang lain. Ini juga rutin ya, mungkin secara umum tidak hanya untuk ibu dan ibu melahirkan saja, tapi juga mungkin kebutuhan yang lain. Tapi apapun itu, upaya dari Desa Pesantunan untuk mengaktifkan kegiatan donor darah ini juga patut menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kader khususnya, kami sangat berterima kasih ya atas dukungan yang selama ini sudah diberikan ya. Dan nun sewu, kami juga mohon jangan bosan-bosan ya untuk terus terlibat. Ini semua kami tidak bisa membalas, yang membalas adalah Gusti Allah. Lemah teles ya Gusti Allah ingkang bales, karena ya ini tabungan-tabungan ibu sekalian ya, apa yang sudah dilakukan dengan bentuk kepedulian membantu sesama warga yang memang membutuhkan, apalagi upaya kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, tentunya ya hanya imbalan dari Allah yang bisa membalas. Kalaupun ada insentif ya mungkin tidak seberapa ya, tapi ya itu juga patut kita syukuri berapapun. Tapi saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan ibu-ibu kader di Desa Pesantunan. Mudah-mudahan upaya kita ini nanti bisa menular ke yang lain dan Desa Pesantunan bisa semakin baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Kades ini, bisa tetap eksis, membuat warga Desa Pesantunan semakin sehat khususnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan mohon maaf Pak Lurah, mungkin nanti saya juga tidak bisa sampai selesai. Nanti saya sekali lagi mohon dukungan dari Pak Lurah, dan ini tadi Pak Lurah juga sudah memberikan masukan yang cukup sangat baik ya bagi kami. Mudah-mudahan nanti bisa kita tidak lanjuti ya Pak Muhtar, untuk keterlibatan semua nakes, tidak hanya yang apa namanya ASN, tapi nakes yang ada di mana dia berdomisili tentunya harus punya tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, khususnya di bidang kesehatan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima
terima kasih atas semua perhatian yang sudah diberikan dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma'ba'du. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan wabil khusus Pak Mukhtar yang kami hormati, dan pada yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Wanasari, Ibu Dokter, dan wabil khusus pendamping saya Ibu tim penggerak PKK ya, yang tidak asing lagi ini Ibu Samini, dan kepada yang kami hormati para kader di desa Pesantunan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ini wabil khusus kepada bidan desa kami yang selalu bekerja tanpa pamrih mendampingi para ibu kader ya. Orang ngitung jam, orang ngitung hari ya. Ibu bidan matur nuwun atas kerjanya panjenengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara sosialisasi mengenai apa Bu Dokter? P4K apa perpanjangannya? Ya, pokoknya pencegahan penyakit, segala penyakit ya, masih banyak penyakit ya, istilahnya pencegahan penyakit, khususnya penyakit mungkin komplikasi ya. Iya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun ya. Kita bisa ketemu Bu Dokter, Bu Kepala Dinas dari Kesehatan Kabupaten Brebes ini loh. Ibu Kepala Dinas bisa mendampingi panjenengan, bisa bertemu, puji syukur kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah ya. Dan selamat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir kiamah nanti ya, di akhir kita meninggal, mati nanti ya, wong kita semua ya, namanya orang hidup kita bakal mati, tidak akan kekal ya, kita bakal meninggal dunia ya. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita selalu mengharap sahabatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pembicaraan kami selaku kepala desa, yang pertama kita mengucapkan matur nuwun terima kasih kepada Kepala Dinas Bu Dokter ini dari Dinas Kabupaten, langsung Bu Kepala Dinas bisa bersilaturahim Bu Dokter, bisa lelenggahan di desa kami, di aula kami seperti ini. Sebelumnya pengampurannya sing akeh. Seperti inilah ya keadaan kantor saya. Mudah-mudahan Bu Dokter keluaran anggaran ya, monggo ya, untuk bisa berubah ya kantor saya seperti itu ya, matur nuwun. Dan kami berterima kasih kepada Bu Dokter ini, khususnya dari Puskesmas Wanasari dan para rekan-rekannya, para jajarannya ini yang selalu bisa mendampingi kami ya, selalu memberikan kontribusi pada kami ya, selalu memberikan support kepada kami hingga kami bisa bekerja seperti ini ya. Dan kami terima kasih juga kepada istri saya yang selalu mendampingi ya, selalu mengawal kami adanya kegiatan di dalam pemerintahan ini ya. Nah, kami juga terima kasih kepada para kader ini
Ini aturan Bu Dokter, ini berterima kasihlah kepada para kader Bu Dokter, bukan kepada kami yang kami aji banyak kur marane wong tua takur ngongkon Bu Dokter. Ngongkon kae dilakoni kayak gitu. Si bekerja itu para kader ini yang ada di depan saya. Beliau adalah kader-kader yang betul-betul yang semangat, ya, yang selalu bersatu, ya, hingga bisa menjalankan, ya, perintah kami, ya, sesuai dengan keinginan dari Dinas Kesehatan. Kami lakukan semua. Kayaknya langkah sing ketinggalan, ya, orang wong penang penyakit TBC, orang si penyakit apa baik, istilah apa usah kita sudah kami lakukan, Dokter. Hingga kami sering sini bidan kader kami dan bidan, ya, lagi-lagi ini ibu kami, ya, penggerak PKK baliknya selalu sore terus Bu Dokter, ya, mana-mana kunjungan kepada para warga seperti itu. Intinya kami selalu ya, istilahnya berdoa dengan panjenengan, mudah-mudahan panjenengan semua dalam badan sehat walafiat, tidak kurang apapun, ya. Kami mohon ini kepada para kader, ayolah kita bareng-bareng bekerja, ya, bareng-bareng untuk melaksanakan suatu programnya pemerintah terutama kesehatan dengan ikhlas ajaran keluar. Insya Allah nanti kemudian dari aku ngomong kita bakal langkah, insya Allah oleh ganjaran yang konang-kanang seperti itu, ya. Jadi kita harus ikhlas. Ini Bu Dokter, untuk program kami insya Allah yang namanya program kesehatan di desa, pesantunan kami yang terbesar untuk menganggarkan dari anggaran dana desa itu di kesehatannya. Coba Bu Dokter bisa mengecek, ya, di Kecamatan Wanasari yang paling banyak itu siapa. Ya, insya Allah kami pesantunan paling program yang terbesar itu untuk program kesehatan kami menganggarkan yang lebih banyak. Ya, Alhamdulillah tahun ini Bu Dokter kami ke tahun kemarin 2023 kami sudah bangun gedung posyandu. Ya, ini tahun ini buat gedung posyandu lagi. Makanya ini kepada seluruh kader barangkali yang ada tanah diwakafkan untuk desa, kami siap akan menerima untuk dibuatkan gedung posyandu seperti itu, ya. Jadi kita mohon kepada panjenengan, ya, supaya biar posyandu ini aja nebeng baik Bu Dokter ngisi-ngisi nanggung desa pemerintah kon nebeng, ya. Jadi mohon barangkali ada yang Pak Lurah ikhlas lagi nggawe gedung, nggawa KP posyandu, kami akan siap. Dan alhamdulillah nanti di perubahan di gedung RW 7 ini, ya, RW 7 kemarin kami survei, ya, kita akan bangun, ya, gedung posyandu juga. Tanahnya tanah punya kita, punya desa. Jadi ada, tapi itu sudah ada Bu Dokter, tapi sudah tidak bagus lagi, dan kami akan rehab dan kami akan servis biar nanti celing lagi seperti itu. Ini kemauan para kader-kader Ibu Dokter. Jadi kami siap untuk bisa membantu. Intinya seperti itu. Mohon nanti barangkali ada tanah-tanah yang bisa diwakafkan untuk kami siap akan membuat gedung posyandu seperti itu. Jadi ini Bu Dokter, Bu Dokter perlu tahu, ya, kok tadi yang namanya kepala desa semuanya segala-galanya harus tahu. Di sini ada program Bu Dokter. Ya, ini ada program yang namanya Kibel akan diganti apa tadi Bu? Peduli Kesehatan Ibu, ya, ini seperti itu yang akan di-launching nanti pada tanggal 24. Siap insya Allah. Monggo nanti kita mohon istilahnya binaannya dan istilahnya cara seperti apa kami akan menyiapkan segala-galanya. Ya, nanti kita pasrah dengan dari Puskesmas seperti apa kita caranya untuk bisa kita menata, ya, namanya mau di-launching kita pun harus betul-betul, ya, siap seperti itu. Jadi Bu Dokter, ini yang namanya kita program Kibel, ya, tiap hari ini kader mondar mandir nampingi wong meteng, ya, Pak Lurah yang nampingi wong meteng, Pak Lurah orang meteng niko nampingi Bu Dokter, ya, apa Bu Dokter. Jadi ini Bu Dokter, orang ambil di desa kami ini laporannya dari ibu kader, terutama ini pendamping saya, ya, itu ada yang ngambil sekarang ada 102 kurang lebih, ya, yang kek 3
ya, yang resti 23 itu loh. Nah, makanya kami selalu ingat-ingat itu loh. Makanya kita mau apa? Berapa sih mak ini? Oh ya udah. Jadi istri saya selalu mencatat jumlahnya itu. Jadi ada Bu Dokter datanya meteng setumpuk. Si semeteng lahirnya wis mat buang aja tumpuk bae bang apa seperti itu. Jadi jadi program itu kami selalu berjalan dan kami juga selalu mencolek Bu Dokter. Jadi jangan khawatir, kami selalu mencolek dengan kader-kader saya gimana kerjanya untuk pendampingan kesehatan seperti itu. Jadi kami selalu proaktif dengan Bu Astuti ini terutama yang sering kami ganggu, yang sering kamu tak ganyami ya untuk adanya di bidang kesehatan ini, terutama untuk posyandunya. Jadi kembali lagi ya, ini matur nuwun adanya Bu Dokter bisa ke sini ya. Tadi kami bisa mengusulkan ini yang namanya tadi sudah singgung oleh Bu Dokter, yang namanya kita duduk bareng jebul-jebulnya bercerita macam-macam ya. Kami juga ya tadi mengusulkan pada Bu Dokter supaya nanti di masing-masing desa ya ada pengembangan pendampingan ya, kita coleklah orang-orang nakes ya, kita colek orang-orang nakes supaya ada tanggung jawabnya, aja tanggung jawab teka mono bayar kan seperti itu ya, bayar anak waktu nek maksud kami supaya peduli dengan lingkungan kita masih. Insya Allah nanti kerja kader orang montang manting karena ada pembantu dari nakes yang lebih pandai, yang lebih tahu daripada kader. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta jajarannya dan tim, yang terhormat Kepala Desa Pesantunan beserta Ibu Ketua Penggerak PKK dan beserta jajarannya, dan yang tak lupa yang terhormat dan saya sayangin para kader ya TOPPGT dah, kadernya pesantunan keren. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada tim Puskesmas semuanya yang sudah membantu terselenggaranya pada acara hari ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk silaturahmi, untuk berkumpul di pada hari ini berkenaan dengan acara P4K. Kalau kader udah hafal ya? Apa? Program pencegahan persalinan dan pencegahan komplikasi, perencanaan persalinan ya dan komplikasi ya. Nah, itu alhamdulillah para kader udah paham di situ. Salah satu kegiatannya yaitu acara donor darah. Diharapkan pada hari ini dengan adanya ini kan penyuluhan P4K itu kan udah dari zaman dulu ya. Kalau dulu tuh kartunya ditempel ya di rumah ibu hamil ya. Sekarang masih ya. Bismillah, makasih. Itulah kalau di Panu Pesantunan itu masih jalan terus karena dulu kibel ya. Nah, jadi di sini dengan adanya nanti apa yang baru lagi, ada baru lagi loh. Gemah hati. Ada yang baru, gemah hati. Iya, nanti yang ganti kibel nih nanti adalah gemah hati. Nah, diharapkan nanti pada gemah hati untuk acara P4K, untuk kegiatan P4K itu diharapkan satu ibu hamil bisa ada pendonor darahnya 4. Iya, sesuai dengan buku KIA-nya 4. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan gemah hati sebelum pasien itu melahirkan, misalnya udah 36 minggu, 37 minggu, pendonor darah 4 orang itu bisa ke PMI untuk mendonorkan darahnya dahulu. Untuk mendonor darahnya dulu, apabila dibutuhkan nggak goletan, udah ada persiapan. Lah Bu, kalau orang anak, alhamdulillah sodako. Sebabnya kata Pak Ustadz kemarin, ada dengar saya, kalau orang udah mati, kalau dia diizinkan untuk dibangunkan lagi, itu katanya dia mau melakukan amal apa?
sodako. Nah, jadi dengan kegiatan ini yuk sama-sama kita sodakohnya nggak perlu itu, nggak perlu modal, hanya darah yang udah diberikan Gusti Allah kepada kita berikan kepada rekan-rekan kita, kayak gitu ya. Nah, dengan ada kegiatan ini nanti diharapkan kita bisa menghimbau kepada Bu Hamil ya, Bu Ketua ya PKK, satu ibu hamil ada 4 pendonor darah, dan sebelum melahirkan sekitar umur 37 minggu kalau bisa udah di donor darah 4 orang ini. Nah nanti kalau nggak kepakai dia untuk sedekah yang lainnya. Apabila ada udah nggak boleh darah, cukup kayak gitu ya. Nah dengan ada Gemah Hati, benar Pak Kades, itu ada instrumen-instrumen yang harus dilengkapi, baik struktur apa, nanti Bu Kader udah paham ya, nanti dibantu sama Bu Bidan Desa, Binwil, Bidan wilayahnya, Bidan wilayah kita untuk di Desa Pesantunan itu adalah Bu Bidan Agustin Pak. Nah yang Bidan wilayah yang pakai jilbab jilbab hijau. Nah, iya Bidan kemarin kan Bidan Afifah ya kalau nggak salah ya. Bidan Afifah, sekarang binwilnya sudah Bidan Agustin. Nah nanti akan bekerja sama untuk nanti bareng-bareng melengkapi. Nanti pas tanggal 24 pas launching ya Bu Kadin ya, semua instrumen udah bisa ditunjukkan kepada yang nanti akan menilai launching pas Gemah Hati. Saya yakin pesantunan udah ada semua dan sudah jalan, insya Allah hanya mepeki ngelengkapi langsung jadi ya Bu Kades ya. Nanti insya Allah sama Bu Kades, sama Bidan Desa, Binwil, nanti saya juga akan cross check lagi insya Allah sama PKD, Pak PKD-nya Pak ini ya, Pak Ketua PKD juga nanti kan harus terlibat semua. Nanti biar bisa FKD, lupa saya FKD, Pak FKD, Ketua FKD, walaupun ada wakilnya, tapi tetap nanti semuanya kita akan lihat kembali biar pas tanggal 24 insya Allah siap untuk launching di Gemah Hati ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya selama ini. Ada salah kata atau salah tindakan ataupun ada kritik saran buat kami, monggo disampaikan. Gak hanya Pak Kades tok yang ngomong ke saya, boleh dari kader ngomong apa, nanti kita bisa rembuk ya Pak Kades ya gimana cara menyelesaikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta kita semua tim dari Dinas Kesehatan. Ini ada Subkor Kesga Gizi, terus Subkor PRPM, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, terus Bu Kepala Puskesmas serta jajaran, dan yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu kader yang hari ini kelihatan begitu ceria dengan seragam hijaunya. Ini seragam semua atau tidak nih? Ada yang tidak, tapi yang tidak sudah kelihatan seperti seragam semua. Ya. Dan saya ingin cuma menambahi, tadi sudah lengkap disampaikan Bu Kadinkes dari Pak Kades dan dari Ibu Kepala Puskesmas. Saya cuma ingin menambahi, yang pertama kita mengucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa beserta tim penyusun APBDes. Nah Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu kader, APBDes itu anggaran pendapatan dan belanja desa itu sekarang memang tidak diatur oleh pemerintah lagi. Nanti itu bagaimana supaya
anggaran itu merupakan hasil musyawarah dari musyawarah desa, musdes. Nah, yang dilihat yang paling penting mana? Kebetulan ini kesehatan yang jadi jadi kepentingannya, dan alhamdulillah ini kita perhatiannya kepada APBDes. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada kepala desa dan beserta masyarakat yang sudah mendukung untuk sehat. Memang sehat itu adalah salah satu syarat orang untuk sejahtera. Walaupun tadi pagi saya mendengar dari Gus Baha, tahu Gus Baha enggak? Omain yang di Prof Pemalio ya. Tadi dia bilang bahwa sebetulnya sejahtera-sejahteranya orang itu adalah orang yang melakukan hubungannya asik dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa. Kelihatan dari wajahnya, kalau orang yang berhubungan asik dengan Allah kelihatan dari wajahnya. Pagi ini saya melihat ibu-ibu kader yang ada di desa Pesantunan ini, kelihatannya dia asik berhubungan dengan Allah itu. Amin. Nah, dan itu orang itu akan ahli surga, kata Gus Baha loh. Ya, tetangga kita yang dekat Kali Pemali itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas dan Ibu Pak Lurah dan bahwa peran kader ini luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, kemarin habis nimbang serta ya. Nah, itu sing jaluk nimbang kue diantaranya saya sama teman saya tuh di belakang, Mbak Eni. Jadi kita hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Terus yang jadi masalah bahwa itu bukan untuk bulan kemarin saja, tapi bulan yang akan datang juga harus seperti itu. Ya, ibu-ibu kader. Saya lihat ibu-ibu kader ini sudah pegang handphone, kudunya ya wis pada pegang handphone semua. Kalau yang belum punya handphone nanti bilang sama Pak Lurah, bilang toh. Saya bilang ya. Bilang saya belum punya Pak Lurah, biar nanti mungkin bilang sama suaminya ibu-ibu biar belikan HP gitu loh. Kan perlu itu ya. Karena pekerjaannya sekarang itu sebagian ada yang harus pakai HP. Kalau nggak bisa gimana? Ya 1000 cara menuju Roma, 1000 jalan menuju Roma. Bisa jaluk tulung kalau kancane sih gue HP atau anaknya yang sudah punya HP. Nanti itu panjenengan akan tambah asik berhubungan dengan Allah itu. Karena hal-hal yang panjenengan lakukan itu siapa tahu yang dibantu lahirannya bisa lancar, disiapkan untuk bersalin secara lancar ini, ataupun yang ditimbang anak bayi itu ternyata calon Bupati Brebes tahun 2000 berapa? 2100 lah mungkin. Nah, coba bayangkan nanti setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh si Jabang Baik ini, kita akan dapat cipratan baiknya. Sama dengan kalau panjenengan membiarkan orang yang tadi itu harusnya sehat jadi tidak sehat, ya kita ikut andil bersalah dengan orang yang tidak sehat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa beserta jajaran dan kepada ibu-ibu sekalian. Teruslah melakukan hal-hal baik yang sudah kita lakukan sekarang ini, bagaimana nanti bisa membuat ibu-ibu sekalian tambah asik berhubungan dengan Allah itu. Karena kader itu dulu pernah ada yang menerjemahkan adalah kaum dermawan. Jadi dermawan itu seperti dikatakan oleh Bu Eva tadi itu bukan hanya mengasihkan harta saja, jasa, pengetahuan dan lain-lain itu termasuk juga yang harus didermakan sama orang. Dan hebatnya kalau pengetahuan dan jasa itu dia tidak ada harganya tapi langsung dihargai oleh Yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan
semuanya. Yang terhormat penasihat dari Sekali, dan yang tak lupa saya hormati pula Ibu Bupati Desa Pesanggerahan. Ya, tak terlalu saya kami panjenengan sudah memilih dari kami ini kepada kita menjadi Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak sehingga kita masih diberi kesempatan ya juga ya untuk pertama untuk silaturahmi dan kedua untuk mengadakan pertemuan yaitu rapat koordinasi program perencanaan persalinan dan kesedaran komunikasi atau yang disebut dengan PPK. Saya yakin tadi sudah diuraikan sama kita juga sama Pak Desa sama Ibu Dokter ya. Ini kan aslinya program tidak sama nih. Saya yakin panjenengan sudah tahu semua Ibu ya. Kali ini ya program P4K yang kita dulu lakukan dengan pemasangan stiker G, pemasangan stiker di rumah-rumah. Mari bergandengan tangan, bersama kita mulai gerakan bersama peduli kesehatan ibu. Setiap langkah kecil jadi bagian besar, kesehatan ibu itu yang kita harapkan. Saling dukung, satu tekad.